Telah banyak metode composting yang telah Momi lakukan selama Momi berkebun. Salah satu metode composting yang belum pernah Momi lakukan sebelumnya adalah mengubur langsung material-material organik di dalam tanah. Hari ini, tanggal 22 Juni 2019, Momi akan melakukan eksperimen itu teman-teman di halaman bawah Momi ini. Yang seperti kalian lihat, tanahnya tuh udah banyak banget daun-daun kering. Karena Momi setiap ada daun-daun kering, dapat atau mulung, dapat dari tetangga atau mulung, itu Momi selalu tumplekin langsung di atas tanah ini. Karena tanah ini sebelumnya tanah mati teman-teman, tanah liat yang merah kering. Nah, untuk menghidupkannya Momi terus menambahkan material organik ke dalam tanah ini. Oh ya, eksperimen sampah organik yang akan dikubur di dalam tanah ini adalah sampah-sampah organik yang Momi hasilkan setiap harinya. Dalam eksperimen kali ini, Momi menguji coba sampahnya itu hanya berupa bekas-bekas sayuran, potongan-potongan sayuran dan potongan buah, dan juga ada kulit telur. Namun ketika Momi mau menggali tanahnya, ternyata tanahnya itu keras banget teman-teman yang di bawah daun-daunan kering ini. Jika teman-teman ingat bahwa tanah ini adalah tanah liat sebelumnya teman-teman. Setahun yang lalu tanah di sini nih pernah ditinggiin dan pernah ditambahin tanah tambahan dari luar, yaitu berupa tanah yang liat seperti itu ya. Tanahnya tidak ada kehidupan, tidak gembur, bahkan keras teman-teman. Nah, kenapa ada permukaan hitam-hitam di atasnya? Itu karena Momi selalu rutin memberikan sampah daun kering ke atasnya. Jadi ketika melalui musim hujan, daun kering itu terurai sehingga menutupi tanah liat yang ada di bawah sini. Jadi walaupun sudah setahun lamanya, tanah liat ini tetap menjadi tanah liat yang ada di bawah daun-daun kering itu teman-teman. Jadi dia itu berubah, daun-daun kering yang sudah ditumplekin di atas ini nih udah kena hujan, kena air segala macam, itu berubah lama-lama jadi tanah kompos seperti ini. Nah, yang bisa kita pegang ini. Sebelumnya tanahnya nggak bisa dipegang, orang tanah liat, tanah merah ini tuh. Ini kecungkil akhirnya ini. Nah, tanah aslinya seperti ini teman-teman ya. Tanah merah yang susah sekali nih. Momi tadi menyibakkan begini dengan gampang ya, tapi begitu ketemu tanah aslinya ini susah sekali tuh. Ya, makanya kita harus berusaha dulu ini karena mau gali agak dalam karena sampah. Tuh ya, kelihatannya teman-teman. Tuh, ini tanah aslinya ya. Tuh. Kenapa? Nal mau coba gali. Tapi ini keras banget, Nal. Tuh, keras banget. Nal mau coba gali katanya. Oke teman-teman, itu udah buat galian ya. Nah, sekarang Nal yang masukin sampah organiknya ke dalam. Ya, dimasukin, lalu Nal kubur lagi pakai sekop yang tadi. Nal ratain dulu Nal sampahnya. Enggak, sampahnya dulu ratain. Nah, di agak-agak, nah gitu. Jadi biar nggak muncul nanti pas dikubur. Ya. Oke, nah sekarang kubur. Jangan sampai terlihat lagi ya sampahnya ya. Dikubur sesempurna mungkin dengan tanah merah tadi ya. Yang tidak ada, hampir tidak ada cacingnya teman-teman. Momi tadi ngelihat cacing paling cuma 1, 2 ya. Paling di permukaan yang tadi kompos daun tadi ya teman-teman. Nah, ini dikubur sekarang. Kita mau ceritanya mengundang cacing agak banyak nih ke depannya. Yang daun kering nggak usah deh, biar ini alami apa, kita mau lihat perubahannya alami dari bener-bener sampah itu aja. Oke teman-teman, sudah rata ya. Nah, Nal kita cari suatu tanda atau apa ya, atau kayu. Nah, kayu yang tadi Nal injek aja ya, dipancangkan di sini supaya tanda bahwa kita sudah mengubur tanah ini hari ini ya. Nah, boleh Nal kasih tanda di situ ya, tepat di situ ya teman-teman. Nah, tepat di sini Nal berdiri di atas sampah yang kita kubur tadi ya, Nal. Oke. Nal mau mengamatinya lagi sebulan kemudian aja kali ya? Oke deh, sebulan kemudian kita amati ya teman-teman. Biar dia benar-benar sempurna menjadi sesuatu yang kita inginkan ya. Sampai jumpa teman-teman. Nanti Momi dan Nal akan mengupload video lagi.
Sebulan kemudian ya, kita update ya Nal. Oke. Nah ini teman-teman harusnya disiram ya. Harusnya disiram karena tidak ada air itu sama aja bohong ya. Jadi sampah itu akan terurai kalau udah ada airnya ya. Karena air itu adalah sumber hidup bakteri. Tidak mungkin mikroorganisme, binatang tanah. Ya terutama mikroorganisme itu akan muncul apabila tanahnya kering ya, sampahnya kering itu tidak akan muncul. Jadi harusnya habis ini disiram, namun karena kita melihat ini udah mendung, jadi kita manfaatkan air hujan saja biar membasuh bumi ini. Teman-teman ternyata nggak jadi hujan, jadi kita siram ya kuburan sampah dapur kita tadi dengan air, tentunya air limbah juga. Nih lihat teman-teman. Momi selalu memakai air limbah. Momi mencuci piring mostly 99% tuh hanya dengan air. Kalau ada lemak-lemak dikit pakai baking soda sedikit. Ya kalau lemaknya terlalu parah baru nyerah pakai sunlight. Nah, ini airnya nggak pakai deterjen. Ini kita tampung, yuk kita siram ke kuburan sampah kita tadi yuk. Ini ya kita siram ya malam-malam nih teman-teman. Nggak jadi hujan, jadi kita siram dengan air cucian piring. Mau ngapain kita Nal? Kita mau melihat yang keras suaranya. Yang kita kubur sebulan yang lalu. Yang scrap itu. Ya, kitchen scrap yang sebulan lalu ya. Ini sebenarnya udah agak lebih 2 hari doang yang kita kubur di sini. Yuk teman-teman kita lihat, yuk cabut dulu Nal. Ini, nah kita cabut dulu kayunya. Nah inilah tepat di bawah kayu inilah kita mengubur sampah kita sebulan yang lalu. Mami ada tanaman. Apa Nal? Ada tanaman. Nah ternyata udah ada tanaman yang malah numbuh dari kitchen scrap alias sampah-sampah dapur kita ya. Nah ini teman-teman, ini kira-kira tanaman apa Nal? Daun apa ini? Momi juga lupa kemarin ngubur sampah apa aja. Biji tanaman ini ada 2 malah bijinya ya teman-teman. Tuh ya ada 2. Boleh nih Nal cabut pelan-pelan pakai sekop, nggak usah dicabut, tapi kita mau lihat itu biji apa. Nah itu kita gali-gali terus tuh teman-teman. Teman-teman dari sini aja udah kelihatan ya tuh tanahnya tuh gembur. Nah ada worm ya. Allah maaf kepotong nih wormnya. Cacingnya kepotong nih teman-teman. Mati dia. Nah, tuh kelihatan kan di situ. Tuh lihat ya ada cacing, teman-teman lihat baru aja digali sedikit. Kita lihat tuh tanahnya gembur banget, sebelumnya kan bener-bener merah ya Nal, tanah keras ya. Nah, ini kita gali terus teman-teman. Momi mau tahu ini biji apa ya. Maaf ya kalau ada cacing yang kena. Aduh, ini lihat nih, ini ada kulit telur. Kulit telur belum hancur ya teman-teman kalau sebulan. Tuh lihat kulit telur mah lama. Ini biji apa ya? Kita lihat, cacingnya banyak teman-teman. Tuh lihat ya, cacingnya gendut. Ini lihat ya, cacingnya banyak. Jadi begitu sampah organik datang, disiram air ya. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup juga, dan nutrisinya dari sampah-sampah yang kita tuang. Ini makhluk-makhluknya datang semua teman-teman ya. Tanah ini menjadi hidup, bukan tanah mati lagi. Ini kita lihat kulit telur sebulan nggak hancur teman-teman ya, dia lama. Ini cacing, baru kelihatan cacing, dan ini ternyata biji. Bukan. Ayo biji apa tadi? Coba ini lihat ini. Ayo yang sering dimakan Dedi. Daging buahnya kuning, oranye. Nah, ini adalah nangka ya. Kayaknya nangka ini mah ya. Tuh lihat bijinya nangka kan? Iya, ini adalah biji nangka teman-teman yang kita buang karena Dedinya suka banget sama buah nangka ya. Jadi Momi inget ini nangka. Dan ternyata ada nangka lagi yang tumbuh. Tuh, nangka itu begitu mudahnya ya. Maafkan ya nangka ya, karena Momi nggak punya lahan, jadi terpaksa kamu ya dibuang deh. Nah, ini ada biji lagi yang tumbuh. Tuh lihat teman-teman ya, dari biji kecil itu nanti akan kalau kita punya tanah yang lihat itu cacingnya bos. Ya, ini adalah biji nangka lagi nih pastinya ya. Nih. Kenal kalau udah ada cacingnya nggak mau megang ya pasti ya. Berkebun itu tidak boleh takut cacing. Cacing itu sahabat kita ya.
Jadi teman-teman yang di rumah tuh cacingnya banyak sekali. Mohon maaf ya cacing kalau kena cabik nih, jadinya kasihan deh. Kita gali terus teman-teman sampai ngelihat ada sampahnya lagi nggak tuh. Tuh sampahnya udah berubah jadi kompos ya Nal ya. Udah nggak kelihatan lagi ya. Iya tuh nggak kelihatan lagi. Oh, ini bonggol jagung nih tuh. Ini bonggol jagung teman-teman. Coba kita, wah itu udah sangat gampang ya. Tapi masih ada, belum terurai ya tuh. Cacingnya sampai masuk nih ke dalam. Ada nggak di situ ya? Cacingnya masuk tuh, lihat tuh, dibuka lagi, jangan-jangan banyak cacing. Oh ya, ini bonggol jagung isi cacing ini. Tuh teman-temannya, dia seneng banget, cacing seneng banget sama semua sampah organik termaksud si keras bonggol jagung ini. Dan sekarang menjadi lembut, lihat ini teman-teman ya. Momi itu menyiram ini hampir setiap hari pakai air-air ya, cucian beras, air-air biasa ya. Momi kan selalu pakai air-air limbah, air cucian piring, karena Momi jarang pakai deterjen. Walaupun nyuci baju, nyuci piring, semua hampir semua pakai air. Aduh, lihat ini teman-teman ya, tanahnya jadi gembur ya Nal. Tuh ya, jadi gembur oleh aktivitas mikroba, binatang-binatang tanah yang ada di tanah ini. Dan Momi cuma ngelihat cacing nih, si binatangnya, belum ada kaki seribu dan lipan ya. Oh, ini ada kaki seribu. Nah, ini dia. Luwing atau apa ini? Terus di kesini. Kelihatan? Iya, itu dia ya teman-temannya. Jangan takut sama binatang-binatang ini. Ini semua sahabat kita ya. Dia datang ketika ada sampah organik. Oke, kita gali lagi. Ternyata yang kelihatan adalah kulit telur, terus bonggol jagung. Yang lain mana? Nggak ada ya. Yang lain udah berubah. Tuh, yang lain sudah berubah menjadi ini. Yang lain sudah berubah menjadi kompos, tanah kompos yang hitam, legam, dan subur sekali. Tuh, kita gali terus. Yang ada hanyalah aktivitas cacing yang sudah mengolah sampah lain kecuali bonggol jagung tadi, biji nangka tadi, sama kulit telur. Itu aja yang kita lihat belum terurai sempurna tuh. Ini yang lain udah jadi kayak gini nih teman-teman ya. Masya Allah, ini dalam waktu tempo 1 bulan. 1 bulan lamanya kita. Nah, ini tidak ada lagi ya teman-teman. Tuh, nggak ada lagi kelihatan. Udah hilang dia. Tuh, Masya Allah. Masya Allah, bener-bener hilang. Masya Allah. Wow, luar biasa ya teman-teman. Oh, itu ada tuh tadi makhluk-makhluk. Mana ya tadi? Tadi Momi ngeliat, nah ini makhluk-makhluk yang jalan-jalan yang kecil-kecil ini. Kelihatan nggak di situ Nal? Nal fokus itu. Kalau kalian lihat tadi, iya difokusin ke tangan. Mana tadi ya? Nah ini dia. Oh. Nah ini ya, tuh critters yang kecil-kecil itu. Nah itu teman-teman lihat nggak? Ya kelihatan nih Nal di kamera. Tuh yang jalan-jalan itu ya. Nah itu juga pengurai. Tapi dia kalau waktu di pot itu bisa makanin tanaman-tanaman yang muda. Tapi dia pengurai juga teman-teman ya. Asal ini sampahnya benar-benar terurai, kalian bisa langsung nanam di situ. Ini belum terurai sempurna, jadi kita biarin aja ya. Nah sekarang nanti kita review lagi sampai kita benar-benar melihat bonggol jagung itu terurai sempurna menjadi tanah. Kita kubur lagi aja. Kita review lagi sebulan lagi ya Nal. Iya. Sambil terus disiram setiap hari. Oke deh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan lagi, 2 minggu lagi kita lihat. Dah, oke. Baru saja Momi bilang nggak ada makhluk lain selain cacing, tiba-tiba banyak semut hitam yang besar-besar itu teman-teman. Mereka juga teman kita untuk mengurai sampah organik ini biar lebih cepat untuk menjadi tanah kompos yang subur ya. Kalau diperhatikan baik-baik, semut hitam ini bertugas untuk mengurai tuh. Itu adalah kayak apa ya, uget-uget ya, atau pupa atau belatung ya, semacam itulah. Dia makanin itunya teman-teman. Jadi kayaknya tugas dia adalah mengurai sampah hewani deh ya, termaksud cacing yang kalau tadi sempat kecabik sama sekopnya Momi. Nah ini yang menguraikannya ya. Kalau ada sampah hewani kayaknya dia nih yang ngurain ya. Tugasnya si semut hitam besar ini. Itulah indahnya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diciptakan masing-masing sesuai dengan fungsinya ya. Tidak ada yang percuma. Dan di sini kita lihat, Momi lihat ini tuh, lihat, kalian lihat kan ada putih-putih di sini. Karena Momi rutin memberikan
mulsa seperti daun-daun kering di atas sini. Ini adalah jamur. Fungsinya sama dengan mikroba sama makhluk-makhluk yang lain, yaitu menguraikan makhluk hidup yang ada di sini, menguraikan benda-benda organik yang ada di sini. Berarti dia tugasnya menguraikan si daun-daun kering ini. Ya, ini karena kena air jadi begini ya. Kalau nggak mau siram, ini nggak akan terjadi nih jamur-jamur kayak gini. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau ngapain, Nal? Lupa. Kita mau mengamati ini sudah 2 minggu ya teman-teman, tuh udah ketutup semua sama ranting-ranting. Kita bukain dulu ya posisi kita menumpuk sampahnya di sini nih. Oke, ini teman-teman sudah dibersihkan ranting-rantingnya, dan sekarang kita mau buka ini ya Nal ya. Nal ambil sekop Nal. Oke, Nal yang mau bongkar nih teman-teman. Ada binatang. Ada apa aja Nal? Ada kaki 1000. Ada kaki 1000 katanya. Kecoa kecil. Ada kecoa kecil. Oke deh, sekarang saatnya Nal bongkar. Oke teman-teman, tuh, wah cacing, ya cacingnya ada masih. Cacing. Oh cacingnya gendut-gendut nih. Oh, Ada 1000 Oh. cacing. ya cacingnya gendut-gendut teman-teman, masya Allah ya. Dan kayaknya nggak ada kulit telurnya lagi ya Nal ya. Nggak ada. Ada dikit-dikit tuh. Sudah sangat-sangat rapuh sekali kulit telurnya teman-teman, tuh udah jadi tanah ya. Semuanya jadi tanah. Nah, Wah, masih banyak tuh kulit pisang. Apa sih? Geliat telur. Cacing semua ya Nal ya. Iya. Tuh seperti itu, banyak cacingnya, dan kita sudah tidak bisa menemukan lagi sedikit pun. Kayaknya terakhir ada jagung ya. Iya. Ada jagung kecil yang sudah rapuh, sekarang udah nangka. Iya, nangka. Oh, biji nangka ya yang tumbuh itu ya. Terus sekarang udah nggak ada lagi yang tumbuh-tumbuh lagi teman-teman. Itu artinya mereka sudah terdekomposisi semua menjadi kompos. Dan tanah ini sebelumnya adalah tanah padat yang keras, tanah liat, sudah menjadi seperti ini, sangat mudah diciduk. Tuh ya teman-teman ya, sudah Mumi buktikan. Tuh ya, tanahnya sangat gembur dan sangat wow. Ini Serangga. iya, banyak serangga, banyak kehidupan teman-teman ya. Dan luar biasa, sangat indah ya, sangat subur insya Allah. Dan bagaimana cara tahu Momi itu sudah subur banget? Maka Momi memutuskan untuk menanam suatu tanaman di tanah ini teman-teman. Nah, berhubung tanah ini tidak terlalu terekspos matahari ya, jadi Momi akan memilih tanaman yang tidak begitu suka matahari. Momi mau nanam bayam Brazil deh. Bayam Brazil tuh oke di sinar matahari, tetapi dia juga oke di matahari yang agak-agak sedikit masuknya teman-teman ya. Bayam Brazil ini sangat subur ya teman-teman, dapat dilihat dari daunnya yang sangat hijau dan cerah teman-teman. Padahal ini cuma setengah hari matahari yang bisa masuk sini, bahkan sepertinya kurang ya teman-teman. Mengubur sampah organik di dalam tanah hanyalah salah satu metode untuk mengolah sampah organikmu. Jadi tinggal kalian mau pilih cara yang mana yang cocok dengan kepribadian kalian dan cocok untuk diterapkan di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Dan jangan lupa sayangin bumi juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy composting.